رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Apa sih kira-kira tipsnya atau supaya mungkin kita bisa berwisata lagi dengan nyaman gitu? Gitu ya. Ya prinsipnya gini dulu. Yang pertama yang perlu dipahamin oleh teman-teman kita semua ya, kayak termasuk diri kita sih sebenarnya pribadi, kan ini kan haji itu bagian dari rukun, ya. Jadi kalau kita bicara proses itu diawali dari niat dulu nih, ya niat itu harus kuat gitu. Karena banyak yang punya niatnya itu tapi nggak berangkat. Ya. Apa buktinya? Ya dia nggak mulai, nggak nabung, nggak bikin paspor gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau kita mau bicara proses perjalanan aman dan nyaman itu, ya yang pasti kan berangkat dulu nih Pak. Berangkat dulu Pak. Iya. Nah, kalau udah berangkat kan nanti di sana tuh gimana cara aman-nyamannya gitu. Yang pasti sebenarnya gini, hampir semua travel sama sih sebenarnya, kurang lebih ya. Yang penting dia punya visa, dia punya hotel, pesawatnya jelas, Administrasi pokoknya beres lah ya. Beres gitu kan. Dan hindari ponzi ya. Ponzi itu gini, bayar sekarang berangkatnya tahun depan, dan biasanya itu murah-murah tuh. Oh ada, bro. Gitu. Kan kejadian tuh masuk berita-berita. Yang gagal berangkat. Iya. Karena kenapa? Karena ternyata yang belanja murah-murah itu buat ngebiayain yang daftarnya duluan. Yang belakangan itu ngebiayain untuk bayar duluan. Akhirnya apa? Itu disebut ponzi lah ya. Jadi banyak yang gagal berangkat. Makanya kalau kita proses ibadah itu sebenarnya bukan apa aja sih, barang apapun ya. Kadang-kadang kalau murah-murah yang aneh-aneh harganya nggak pas kan pasti ada yang aneh sebenarnya. Nah proses hajian juga begitu sebenarnya, hajian maupun umroh ya. Atau wisata apapun lah, prinsipnya begitu. Jadi kalau mau aman, bahas aman begitu dulu tuh dari prosesnya, dari awal. Biar aman. Gitu. Jadi jangan tergoda juga harga murah tuh. Dan murah tuh bahasanya gini, murah itu sebenarnya nggak ada bahasa murah, yang ada adalah beda fasilitas. Nah itu kuncinya. Jadi misalnya yang satu bintang 5, yang satu bintang 3 ya pasti harga beda dong. Kemana yang sanggupnya? Nah, mana yang sanggupnya. Terus kayak misalnya pesawatnya juga sama tuh, pesawat transit atau pesawat yang langsung. Makanya program kita tuh ada nabung gitu, 300.000, 50.000, 100, ya pokoknya bebas. Gitu. Jadi untuk di Dai Tour sendiri banyak program ya yang bisa mungkin untuk para jamaah itu bisa berkonsultasi dengan bisa pada siapapun. Ya memang biasanya kan kita juga marketing kita tuh, mitra kita biasanya dari awalnya dari jamaah puas gitu, masarin lagi gitu. Mulut lah. Nah, getok tular, mulut. Jadi ketemu gitu kan. Nah, udah dibangun kemitraan. Nah, kemitraan itulah yang sekarang sampai hari ini ya existing lah kita sampai di beberapa daerah-daerah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi sebenarnya ya intinya kepercayaan sih. Dengar-dengar katanya ada apa? Produk kesehatan ya. Ya gini. Filosofinya gini, sebenarnya gini, kan kalau ibadah tuh kalau sakit kan nggak enak ya. Jadi kalau kita doa kan pertama apa? Kalau doa nih kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita dulu tuh, selamat agama. Betul nggak? Teman-teman harus sehat. Nah, sehat jadi apa? Bisa nyari duit. Ya kan, betul nggak? Nah, kesehatan itu, dan memang jadinya begini, karena kita sehat juga kan doa kedua. Selamatan fid din, wa'afiatan fil jasad. Betul nggak? Tuh begitu tuh. Jadi udah sehat jasad kan? Nah, disyukuri dulu nih. Nah, tinggal tambah ilmu. Ya kan? Apa? Waziyadatan fil ilmi. Pengen tuh ditambah dong ilmunya dong, kan gitu kan? Supaya apa? Wabarakatan fir rizki. Nah, rizki nomor 4 nih, Pak. Sebenarnya. Nah, filosofi dari situ ternyata kan obatnya macam-macam tuh. Ada yang minum bawa obat dari dokter, dari produk apa pabrik A, pabrik C. Kita mikir otak bisnisnya jalan, katanya gue jualan aja obat. Sebenarnya fasilitas Pak, dari situ. Nah, padahal kalau bicara kesehatan itu sendiri kan ada kesehatan yang kita mulai. Kalau saya sih membahasakan gini, kesehatan itu sebenarnya dari dasarnya dari apa yang kita makan, apa yang kita pikirin. Betul. Ya kita pikir kalau stres sedikit aja, udah tuh biasanya tahu asam lambung naik apa segala macam. Ya kan darah juga jadi mengental. Udah pikiran dulu lah ya. Nah, makanya saya pikiran dulu, husnuzon namanya. Akhirnya sama-sama tahu kan, husnuzon prasangka baik aja. Susah itu belum tentu jelek. Bisa jadi dengan susah kita jadi introspeksi gitu. Sakit tuh sebenarnya cuma dibagi 2 organ itu. Ada organ panas, ada organ dingin. Nah, sebenarnya itu doang. Kalau kita pahami itu, mau sakit
apapun itu ada solusinya dan tanpa operasi, tanpa segala macam. Itu jadi promosi nih kayaknya, nggak boleh. Pantesan Ani pernah dengar tuh namanya terapi panas dingin. Nah, tapi itu ya sama kayak orang demam nih. Demam yang diperiksa apa coba? Jidatnya kan? Jidatnya. Oh, panas tuh, panas. Padahal leher, ketek. demam tuh ada dua, ada demam panas, ada demam dingin. Nah, makanya dicek telapak kaki kita. Telapak kaki. Iya, telapak kaki. Kalau telapak kakinya dingin, nah itu penerapannya gimana? Kalau telapak kaki kita panas, penerapannya gimana? Termasuk sunnah itu sebelum subuh mandi tuh. Mandi. Iya. Tadi pengobatan dingin sama pengobatan panas saja. Nah, katalisator itu sebenarnya pengantar, membuka semua yang mampet-mampet tadi. Nah, kalau udah mampetnya dibuka, baru tuh lancarin, kasih nutrisi A, nutrisi B, baru berpengaruh ke badan. Makanya ada orang, mohon maaf, minum herbal tuh nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena katalisatornya nggak dibuka. Nah, kita sebutnya kita nyebutnya sinergi, ya, mensinergi semua gitu. Gitu. Dalam nih kalau ngobrol sama anak IPA. Enggak lah, ujungnya sekarang IPS aku. Sorry, ini anak IPA sendiri, ini kita berdua IPS. Tadinya ngundang 2 orang anak IPA buat yang nanya-nanya. Cuman ternyata sibuk. Iya, sama aja. Ternyata 2 orang lagi sibuk, ya nggak apa-apa lah ya. Kita ada aja lah. Kita silaturahmi lagi nanti lah ya. Mungkin kapan-kapan next time ya bisa ya. Next time. Biar nggak ini aja gitu, yang nongol gitu kan. Ya maksudnya kita fleksibel lah, siapapun kita welcome gitu kan. Nanti tinggal dibikin aja, dibuat aja, karena lebih ke kita mau share informasi kan, apakah itu topiknya seputar karir atau bisnis atau program komunitas atau mungkin hanya sebatas hiburan, it's okay, it's fine gitu. Dan mungkin gini Bang Tony, Bang Ijal, kita tuh gini, semua berawal dari empati. Ya, semua harus berawal dari situ. Karena contoh misalnya kayak kenapa sih ada travel? Karena kita berempati gitu. Kok orang yang umroh sama haji selalu orang yang kaya ya? Iya. Padahal yang miskin, mohon maaf ya, yang kemampuan terbatas ekonomi kan mereka juga pengen kan memberikan solusi kita buat yang kasih itu buat mereka, kita kasih motivasi, kasih cara supaya benar-benar, bahkan bahasa kita gini, umroh tuh gampang. Iya. Segampang gimana? Segampang kita mau kemana? Itu saya mau ke Bekasi sama aja gitu. Iya. Yang penting apa, kita berani memulai. Nah disitulah jalan Allah dikeluarkan, dikasih. Nah kita kasih jalan itu. Gitu. Tapi kalau disampaikan sekarang jadi panjang nih. Intinya gitu, kita kasih jalan itu dari empati itu awalnya. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي